Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani hadzinillah wa iyyakum. Kita masih terus melanjutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemarin sudah beberapa hal. Satu, turunnya Al-Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa, ya. Lalu Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang berikutnya, setelah tanda-tanda ini bukan menunjukkan urutan, kita tidak bicara tentang urutan, tapi sekali lagi ini tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bisa urutannya betul seperti itu, bisa juga berseberangan yang lain, yang mana dulu kita nggak ngerti dan nggak paham. Makanya tanda kiamat besar itu, tanda-tandanya kata Nabi SAW bagaikan mutiara atau manik-manik yang dikumpulkan di dalam kalung, kemudian ketika diputus maka kita nggak tahu mana duluan, mana yang keluar duluan gitu ya. Dia akan turun bersamaan dan kita nggak tahu mana yang duluan karena saling susul menyusul. Setelah kemarin cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, sampai akhirnya Ya'juj dan Ma'juj ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ulat, ya. Ya'juj dan Ma'juj kemarin dikisahkan demikian kuat kekuatannya, ya, besar pasukannya. Dia menghabisi atau merusak apa aja yang ditemui. Jika dia masuk ke suatu kampung, kampung itu habis sama dia, dimusnahkan. Orang-orang yang dibunuh, airnya, semua sumber airnya dihabisi, sampai air sumur dihabisi sama dia. Pokoknya nggak tersisa air. Bukan cuma air sumur, tapi air danau yang besar juga dibikin kering sama mereka, diminum. Ini kedahsyatan Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika itu mengajak kaum muslimin untuk bersembunyi di sebuah bukit. Ya, Allah perintahkan Nabi Isa untuk mengajak kaum muslimin pergi berlindung di sebuah bukit, ya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentaranya yang hanya Allah saja yang tahu bagaimana cara Allah membunuhnya. Nabi SAW menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj dibunuh oleh ulat-ulat kecil yang masuk ke tengkuk-tengkuk mereka. Ya. Ulat masuk ke tengkuk mereka, seketika mereka mati mendadak, ya. Tidak ada lama-lama ketika ulat itu masuk, mereka mati mendadak, sampai akhirnya bumi dipenuhi oleh bangkai-bangkai manusia yang demikian banyak, bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang menimbulkan masalah baru. Sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam berdoa kembali supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan bangkai-bangkai yang bergeletak dan bergelimangan di mana-mana yang menimbulkan aroma tak sedap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung, ya, yang mengambil jasad-jasad atau bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj kemudian membuangnya, hanya Allah yang tahu. Sebagian mufassirin, sebagian ulama mengatakan ada yang dibuang ke lautan, ada yang bilang dibuang ke suatu tempat jurang yang sangat dalam, yang wallahu a'lam itu di mana adanya. Yang jelas Allah bersihkan kembali bumi yang tadi semula penuh dengan kekacauan, kezaliman,
karena ketakutan yang luar biasa. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala, jika Allah berkehendak mematikan suatu kaum, Allah tidak perlu mengutus ribuan malaikat. Allah cukup mengutus bala tentara yang kecil yang masuk ke tengkuk-tengkuk mereka, yang akhirnya mereka pada bergelimpangan. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Apa yang mau kita sombongkan sebagai manusia? Kita merasa diri kita hebat, dikdaya, ya. Tapi namanya virus flu, kita nggak bergerak, kita nggak bisa berdaya dibuatnya. Virus flu itu cuma bisa dilihat pakai mikroskop katanya. Tapi kalau dia menghinggap ke badan kita, kita nggak bisa bergerak, nggak bisa bekerja, ya kan? Ini menunjukkan manusia janganlah merasa angkuh. Kita nggak usah ngelawan yang besar-besar, dikasih yang kecil aja bala tentara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak bisa mengalahkannya. Ya, ini juga pelajaran bagi kita bahwa janganlah menjadi manusia yang sombong, ya. Sebesar apapun kita, tentara Allah itu sangat banyak. Kalau kita mau melawan tentara Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sanggup, ya. Tidak akan sanggup. Tapi masih banyak orang di zaman sekarang justru menantang Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan cara apa? Dengan cara terus menjalankan dan menghidupkan riba, ya, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, illam taf'alu faharibu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau seandainya kalian tidak berhenti melakukan riba, maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Kalau antum semua masih terus melakukan riba, Allah telah mengumumkan perang kepada antum. Jadi jangan berharap dengan riba kekayaan antum akan bertambah. Dengan riba kita dapat mengatasi masalah. Tidak ada masalah yang bisa teratasi dengan riba. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, umumkan perang dari Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang tidak berhenti melakukan riba. Dan tentara Allah sangat banyak. Tentara Allah sangat banyak. Kita bisa pastikan kalau kita berperang pada Allah, kita memerangi Allah dan Rasulnya, atau Allah dan Rasulnya memerangi kita, tidak ada cerita kita akan menang. Enggak ada kita akan menang, ya. Kita akan dikalahkan oleh Allah dan Rasul. Mungkin kita lihat aja Ya'juj dan Ma'juj yang kekuatannya demikian dahsyat, tapi Allah kalahkan hanya dengan ulat-ulat kecil yang masuk ke tengkuk-tengkuk mereka. Setelah itu bumi kembali normal, kembali dengan keadaan damai, tentram, karena kekacauan sudah hilang. Dan berkuasalah Nabi Isa beberapa tahun saat itu, ya. Ada yang mengatakan Nabi Isa berkuasa selama 40 tahun, ada hadis lain yang mengatakan Nabi Isa berkuasa selama 7 tahun, ya. Untuk mentarjih ini Ibnu Katsir mengatakan 40 tahun maksudnya ada total umurnya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu berusia sekitar 33 tahun. Jadi beliau hidup lagi nanti di akhir zaman kurang lebih 7 tahun. Lalu beliau meninggal dan dimakamkan, disolati dan dimakamkan di bumi. Ini salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa kembali ke bumi. Ya, karena yang diciptakan oleh tanah dikembalikan lagi ke tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang berikutnya al-faslul khamis, ya, fasal yang kelima tentang al-khusufus salasah, penenggelaman bumi yang 3, al-khusuf, ya. Al-khusuf itu maknanya apa? Khasafal makan, tenggelamnya bumi, ya. Yakhsufu khusufan idza zahaba fil ard, ya, jadi hilang permukaan bumi, tiba-tiba hilang, masuk ke dalam bumi, amblas. Dan amblas ini amblas yang bukan cuma sedikit, tapi amblas yang sangat besar. Jadi bukannya zalzalah, bukannya gempa, tapi amblas, hilang, ya. Kalau gempa kan cuma goyang gitu kan. Kalau amblas itu masuk ke dalam tanah, itu merosot ke bawah, ya, hilang, tidak ada permukaannya.
Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Qasas, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Dan kami tenggelamkan bagian dari bumi. Bumi itu tenggelam masuk ke dalamnya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Innas sa'ah la taqumu hatta tara 10 ayah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nampak 10 tanda-tandanya. Salah satunya khusufus salah satu khusuf, tenggelamnya bumi, 3 penenggelaman bumi. Tenggelam di mana? Khusuf bil masyriq, tenggelam di timur, ya, di wilayah timur bumi. Indonesia timur bumi kan? Timur bumi ya. Kemungkinan di Indonesia, nggak tahu kita. Ya. Dan jumlahnya sangat besar, nggak sembarangan ini. Besar di sebelah timur bumi. Ya. Wa khusuful bil maghrib. Begitu juga penenggelaman di daerah barat bumi, di barat, di timur dan di barat. Dan kemudian wa khusufu bi jaziratil Arab. Penenggelaman bumi di jazirah Arab. Jadi tiga penenggelaman. Kemudian hal waqa'at hadhil khusufat, apakah sudah terjadi penenggelaman saat ini? Karena beberapa foto-foto yang beredar di internet digambarkan ada beberapa bagian bumi yang tiba-tiba amblas tanahnya. Amblas tanahnya. Ya. Wa hadha khusufat as-salasa lam taqa'u ba'da. Penenggelaman ini tidak terjadi lama, maksudnya beruntun setelah penenggelaman di timur, penenggelaman bumi di sebelah barat, lalu diikuti dengan penenggelaman bumi di daerah Jazirah Arab, ya. Ghairiha min al-asratil kubra allati lam yadhharu syai'an minha. Wa in kana ba'dul ulama yara annaha qad waqa'at kama dhahaba ila dhalika Syarif Al-Barzanji, ya. Kejadian ini sudah terjadi atau belum? Para ulama sendiri khilaf, ya. Sebagaimana dikatakan Syarif Al-Barzanji mengatakan sudah terjadi penenggelaman di muka bumi pada saat ini, ya. Ya, Syarif Al-Barzanji. Jadi bukannya yang bikin buku Barzanji, bukan. Ya, Syarif Al-Barzanji, dikatakan Asy-Syarif ini karena beliau masih turunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asy-Syarif. Walakin as-sahih annahu lam yuhdatsu syai'un minha ila al-an. Tapi yang sahih kejadian ini belum terjadi saat ini. Ya, kejadiannya belum terjadi. Tapi ini bagian dari janji Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Ya. Bumi sudah mulai tua. Ketika sudah mulai tua, macam-macam penyakitnya. Mulai ada gempa yang banyak. Kemudian akhirnya ada penenggelaman bumi. Permukaan bumi hancur, turun ke bawah, mulai hilang. Ya. Waliyadzubillah, kita nggak tahu berapa dalam tenggelamnya, hilangnya, khusufnya Allah buat, kita nggak tahu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan ada 3 penenggelaman di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Kemudian tanda yang berikutnya kita nggak akan bahas besar-besar atau lama-lama di kitab itu tentang penenggelaman, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bercerita tentang penenggelaman. Tidak ada tanda-tanda yang lainnya. Dikatakan pokok bumi tenggelam aja. Ya, dia tiba-tiba amblas bumi di timur maupun di barat. Wallahu taala alam. Kapan itu terjadinya? Nanti ketika kiamat sudah semakin dekat. Kemudian tanda yang berikutnya yaitu tanda yang keenam apa? Ad-dukhan. Apa itu dukhan? Asap. Ya, zuhurud dukhan fi akhir zaman min alamati as-sa'atil kubra allati dalla 'alaiha al-kitab was sunnah. Keluarnya dukhan, keluarnya asap di permukaan bumi adalah pada akhir zaman salah satu tanda dari tanda-tanda besar semakin dekatnya hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Lalu bagaimana asap yang ada sekarang? Asap yang ada sekarang hanya bersifat lokal.
Kalau lokal gitu kan berarti di Indonesia setiap tahun ada asap. Ya. Di Jambi, di daerah Sumatera, hampir semuanya tertutup asap. Di Kalimantan, ya. Tapi bukan asap yang ini yang dimaksud. Ya. Tapi yang dimaksud dengan asap di sini asap yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Ya, asap yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Dari Al-Qur'annya yaitu surat Ad-Dukhan ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ya. Nah, perhatikan nanti akan datang langit akan datang dengan asap yang nyata. Yaghshan nasa hadza adzabun alim, dan manusia baru merasakan itu sebuah azab yang sangat pedih. Atau bisa bayangkan asap yang ada di Indonesia saja, yang itu juga enggak meliputi seluruh bagian negeri. Ini sudah merepotkan, sangat merepotkan, menyesakkan orang yang bernafas, ya. Menggagalkan beberapa penerbangan. Berapa Indonesia rugi dari asap itu? Sekian miliar. Setiap itu cuma dalam hitungan lokal saja asap itu menyelimuti. Dan ini di hari kiamat seluruh permukaan bumi tertutup asap. Ya. Asap itu terus menyelimuti bumi. Ya. Dan wafil muradi bihadad dukhan wa hal waqa', dan tentang bagaimana dukhan atau asap ini, apakah sudah terjadi au huwa minal ayatil murtaqibah, atau ini tentang ayat-ayat atau tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Qaulani lil ulama, ada perbedaan pendapat dalam kalangan ulama, yaitu yang pertama anna hadzal duhan huwa ma asaba quraisyan fi syaddati wal ju' indama da'a alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina lam yastajibu lah. Ya. Kata sebagian ulama, kejadian ini sudah terjadi dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang Quraisy menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka tentang paceklik dan kekeringan. Lalu terjadilah kekeringan yang sangat panjang di Makkah ketika itu. Nabi ketika itu belum hijrah, ya. Dan orang-orang Arab ketika itu melihat ke arah langit bagaikan awan yang menyelimuti, ya, awan yang panas yang menyelimuti, yang sehingga mereka merasakan kekeringan yang sangat, awan tebal tapi enggak ada hujan. Ini kan kondisinya sangat enggak enak kalau mendung tapi enggak hujan. Ini suasana yang sangat enggak enak ini. Ya, panas itu. Nah, di zaman Nabi SAW pernah kejadian seperti ini, sampai dikatakan beberapa bulan tidak terjadi hujan, ya, di Makkah ketika itu. Dan mereka melihat di langit ada awan yang menggumpal di gunung. Ya, mereka menganggap, nah, makanya sebagian ulama berkata ini yang dimaksud dukhan dalam surat Ad-Dukhan 10 dan 11 itu adalah dukhan atau asap yang dulu pernah kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpendapat seperti ini? Wa ila hadzal qaul dhahaba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang berpendapat seperti ini Abdullah bin Mas'ud. Wa taba'ahu jamaah minas salaf, dan diikuti oleh sebagian jamaah kaum salaf setelah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Ini dimuat dalam tafsir At-Tabari, ya. Begitu juga dimuat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tentang pendapat dari Ibnu Abbas, ya, tentang Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang asap. Beliau mengatakan itu pernah terjadi, ya. Walamma haddasa rajulun min Kandah anid dukhan, tatkala ada seorang laki-laki dari Kandah berbicara tentang dukhan, qala innahu yaji'u dukhanu yaumul qiyamah fayakhudhu bi asma'il munafiqina wa absarihim. Kata orang Kandah ini, dia ngomong nanti di akhir kiamat akan ada asap yang menyelimuti bumi, ya kan? Fayakhudhu bi asma'il munafiqina wa absarihim, maka membuat orang-orang munafik ini akan peka kupingnya dan akan tertutup pandangannya.
Ketika berbicara seperti ini, ghadaba Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud mendengar, Ibnu Mas'ud marah, ya. Dan berkata, "Man alima falyakul." Kalau yang tahu hendaklah ngomong. Wa man lam ya'lam wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hendaklah kalau orang berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tahu dalilnya, dia tahu tujuan atau makna dari hadis atau dalil yang dia sebutkan, maka dia sebutkanlah. Tapi fa illam ya'lam, kalau dia enggak tahu, faqul Allahu a'lam. Katakanlah Allah yang lebih tahu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Fa inna minal ilmi ay yaqula lama la ya'lam la a'lam. Fa inna Allah qala li nabiyhi kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Wa inna Quraisy abta'u alal Islam fada'a alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma a'inni alaihim bisab'i kasab'i Yusuf, ya. Ketika itu kata Ibnu Abbas, sebenarnya ayat ini turun yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat memilukan, di dakwahnya ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'inni alaihim bisab'i kasab'i Yusuf. Ya Allah, berikanlah mereka tahun-tahun yang sangat mengerikan, tahun-tahun paceklik sebagaimana 7 tahun yang dialami oleh kaumnya Yusuf alaihissalam. Fa'adathum sannatun hatta halaku fiha. Sedangkan ketika itu terjadilah apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 1 tahun. Tidak diturunkan hujan, paceklik yang luar biasa. Wa akalu maitatu wal ghadam wal adham. Dan mereka orang-orang itu sampai makan mayat-mayat atau bangkai-bangkai mereka sendiri karena saking keringan. Ya, keringan. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yara rajul ma bainas samai wal ard ka hayatid dukhan. Dan orang-orang melihat ketika itu di antara langit dan bumi bagaikan awan yang menyelimuti, ya. Ini ditulis dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Tafsir surah Ar-Rum, ya. Di Sahih Bukhari hadis ini, ya. Wa hadzal qawlu rajjahat Ibnu Jarir At-Tabari, dan ucapan ini atau pendapat ini yang dirajihkan oleh Imam At-Tabari. Tsumma qala di anna Allah jalla sana'u tawa'adu bid-dukhan masyriqi Quraisy wa anna qawlu li Nabi sallallahu alaihi wasallam fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Jadi ketika menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari juga mengatakan atau merajihkan tentang riwayat ini bahwa kejadian ini pernah kejadian di zaman Quraisy, ya, di zaman Quraisy. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah, ya Allah, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah tahun-tahun 7 tahun ini, timpakanlah kaumku ini 7 tahun kekeringan sebagaimana 7 tahun kekeringan di zamannya Yusuf alaihissalam. Baru jalan setahun manusia sudah merasakan kekeringan yang sangat banget. Mereka sudah mulai berhalusinasi sampai membayangkan bahwa seakan-akan ada asap di antara langit dan bumi yang memekakkan telinga mereka, menghalangi pandangan mereka sehingga mereka tidak bisa beraktivitas sebagaimana layaknya manusia biasa, ya. Nah, ini pendapat inilah yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya dari pendapat Ibnu Mas'ud. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, anna hadzal dukhan minal ayati al-muntadharah allati lam yaji'u ba'd wa sayaqa'u qaruba qiyamus saah. Dan sebagian mengatakan bahwa ayat ini belum datang saatnya, ya. Dia nanti akan datang, bukan yang dimaksud, bukan kejadian yang dulu. Wa ila hadzal qaul dhahaba Ibnu Abbas wa ba'du sahabah wa tabi'in. Dan pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas dan dari kalangan tabi'in, ya. Ini coba kita perhatikan di sini, ikhwan yang hadzarillahu wa iyyakum. Masalah dukhan ini masalah keyakinan, masalah iman, ya. Jadi ada dalam akidah juga ada yang pokok dan ada yang berbeda, ya.
Para ulama atau para sahabat tidak berselisih pendapat bahwa dukhan itu salah satu tanda hari kiamat. Ya. Tidak ada yang meragukan tentang adanya dukhan. Tidak ada yang meragukan tentang akan adanya asap yang menyelimuti bumi. Enggak ada yang meragukan itu. Ya. Tidak ada pendapat yang berbeda dalam hal ini. Tapi ketika mereka bicara apakah sudah kejadian atau belum, mereka berkhilaf pendapat. Ya. Ada pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan itu sudah kejadian dulu di zaman Nabi SAW. Ada yang berpendapat seperti pendapat Ibnu Abbas dan yang lain-lain mengatakan itu belum kejadian. Kejadiannya nanti ketika kiamat sudah makin dekat. Ya. Ini juga pelajaran juga buat kita betapa ketika terjadi khilaf ini adalah hal yang biasa. Hal yang biasa. Jangan sampai ketika terjadi khilaf lalu kita membesar-besarkan masalah ini gitu ya, masalah yang besar yang sebenarnya khilaf yang ada yang tanawu, khilaf macam-macam kan, ada yang tanawu ya, ada yang sebenarnya sama cuman beda redaksi aja, sebagaimana para ulama khilaf tentang makna siratal mustaqim ya. Siratal mustaqim kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Para ulama berbeda pendapat tentang siratal mustaqim. Ada yang mengatakan siratal mustaqim al-Islam. Ya. Ada yang mengatakan siratal mustaqim adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Ya. Ada yang mengatakan siratal mustaqim adalah al-haq. Khilaf para ulama, tapi tanawu maknanya. Maknanya satu. Ya kan? Bukankah Islam itu adalah al-haq, dan bukankah yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya ini adalah Islam yang benar? Sama gitu, tanawu. Ya, jadi ada khilaf yang tanawu, tapi ada khilaf juga khilaf yang masing-masing memiliki pendapat argumen yang kuat dari sebuah dalil. Ya, dan ini hal yang biasa di kalangan kita. Di kalangan ulama itu biasa, saling kritik itu biasa. Ya. Saling kritik itu biasa. Ketika ada seorang ulama mengungkapkan hadatsana fulan dan fulan dan kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada ulama lainnya mengatakan tidak, hadis ini dhaif, itu hal biasa. Hal biasa. Dalam hal yang kita kira-kira masalah furu cabangnya. Tapi kalau pokoknya tidak pernah ada yang khilaf. Ya. Tanda-tanda kiamat salah satu ini, tanda-tanda kiamat yang mengatakan dukhan tidak ada khilaf. Dukhan itu tanda-tanda kiamat, tidak ada khilaf kalangan ulama. Tapi ketika bicara apakah sudah kejadian atau belum, nah ini di sini khilaf para ulama. Ketika terjadi khilaf begini, apa yang terjadi? Ya sudah, kita biarkan, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau kita memungkinkan punya ilmu, kita tarjih, kita dudukkan permasalahan itu, kita ambil mana dalil yang lebih kuat, ya kan? Ketika kita meyakini dalil ini yang kuat, pakai, jangan merendahkan orang yang lain. Mungkin juga dalil yang dia miliki mempunyai syawahid atau jalur-jalur yang lain, sehingga apa yang dikemukakan oleh teman kita ini mungkin lebih sahih daripada dalil yang kita pegang. Ya, tapi kalau kita nggak punya ilmu, ya sudah, amalkan yang kita yakini, jangan mencela orang lain, jangan mencela. Ini masalah akidah. Masih ada khilaf di kalangan ulama ketika sudah sampai ke furu. Ya. Apalagi masalah ibadah, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Salat yang pokoknya jumlah rakaat subuh itu pokok, jumlah rakaat zuhur, asar, maghrib, isya, itu pokok, udah nggak ada khilaf di atasnya, ya kan? Tapi tata cara salatnya ini yang banyak khilaf. Takbiratul, disepakati bahwa salat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Cuman bagaimana tata cara takbiratul ihram mulai terjadi khilaf. Ya kan? Ada yang mengangkat tangannya sampai ke telinga, ya kan? Ada yang mengangkat tangannya sampai ke bahu, ya kan? Ini khilaf di kalangan ulama. Tidak bisa mengatakan yang lebih benar adalah yang ini, yang sampai telinga, atau kita katakan yang bahu itu sesat. Enggak begitu. Ini khilaf. Ya. Ini khilaf.
Tapi yang harus kita tahu dari sebuah khilaf, kita harus pahami dulu yang disepakati itu apanya. Bermula diawali dari yang sepakati dulu. Jadi kita akan ketemu titik temunya nanti. Di mana kita harus sama-sama, di mana kita harus bertasamuh, bertoleransi. Kita harus tahu titik temunya dulu. Yang disepakati itu apa? Contoh, tentang hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat. Ini khilaf di kalangan ulama, kata sebagian kita ya, nggak ngerti. Kita bilang ini khilaf di kalangan, ada yang bilang kafir, ada yang enggak. Ya, tapi bukan itu cara mendudukan. Kita dudukan dulu, sepakati dulu apa yang disepakati para ulama dulu. Kita ketemukan apa. Sholat hukumnya wajib, itu disepakati para ulama. Ya kan? Sholat bagian dari rukun Islam. Ada yang nggak yang menolak? Nggak ada. Sepakat tuh. Sholatnya. Kemudian hukum meninggalkan sholat. Nah, hukum meninggalkan sholat supaya kita tahu di mana khilafnya para ulama, kita bagi lagi. Bagi lagi. Orang meninggalkan sholat karena apa? Hah? Yang disepakati dulu, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Hukumnya apa orang yang meninggalkan sholat? Dosa besar. Oh iya, dosa besar. Semua sepakat. Nggak ada ulama yang mengatakan meninggalkan sholat itu dosanya dosa kecil. Nggak ada. Dosa besar, meninggalkan sholat itu dosa besar. Hukumnya dosa besar. Dosa besar ini kayak gimana? Besar, lebih besar daripada dosa minum khamr. Lebih besar dosanya daripada dosa berzina. Bahkan dia lebih besar dosanya daripada huququl walidain. Ya, salat 5 waktu jika ditinggalkan, dosanya itu lebih besar daripada dosa durhaka kepada orang tua. Ya. Kenapa? Karena meninggalkan salat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita akan salat subuh lalu orang tua kita manggil, apa kita batalkan salat subuhnya? Enggak bisa. Ya kan? Salat subuh harus dahulu. Walaupun orang tua kita manggil. Kecuali salatnya salat sunnah. Ya. Jadi sepakat para ulama meninggalkan salat hukumnya dosa besar. Ini sepakat dulu, yang disepakati dulu yang kita cari gitu kan. Kemudian apa lagi kita cari? Orang meninggalkan salat itu karena apa? Karena orang meninggalkan salat macam-macam bentuknya. Ya kan? Ada yang meninggalkan salat karena meyakini bahwa salat itu tidak wajib. Ya. Nah, orang yang meninggalkan salat meyakini bahwa salat itu tidak fardu, maka orang ini dia apa hukumnya? Dosa besar, kafir, keluar dari agama Islam. Menurut siapa? Ijma ulama. Walaupun dia mengerjakannya, dia tetap mengerjakan sholat, tapi dia meyakini bahwa sholat ini sebenarnya nggak wajib. Tapi saya mengerjakan ini karena kebiasaan aja. Dia kerjakan sholat berjamaah, tapi dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib sebenarnya. Maka orang ini juga sebenarnya sudah kafir. Dan ini ijma para ulama. Ulama mana? Semua ulama, tidak ada khilaf di kalangan mereka. Orang yang meninggalkan sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib, maka dia kafir walaupun dia mengerjakannya. Kemudian bagaimana lagi? Siap ini golongan yang pertama, meninggal sholat. Yang kedua apa lagi? Kita cari lagi apa lagi? Orang meninggalkan sholat karena lupa. Ada nggak? Saya meninggalkan sholat. Antum kemarin nggak sholat asar? Iya, astagfirullah, lupa. Nah, ketinggalan sholat. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat karena ini? Dikafirkan? Tidak. Tidak dikafirkan. Siapa pendapat yang tidak mengkafirkan? Ijma ulama, seluruh ulama mengatakan tidak kafir orang yang meninggalkan sholat karena lupa. Kalau meninggalkan sholat dikafirkan, mungkin kita termasuk, ya kan? Terkadang kita manusia biasa yang bisa lupa, ya kan? Nah, itu dua. Sepakat nggak di para ulama? Yang pertama sepakat tidak dikafirkan. Yang kedua sepakat tidak dikafirkan. Lalu sebenarnya yang berbeda di mana masalahnya? Nah, cari ada lagi orang yang meninggalkan sholat karena malas. Bagaimana orang meninggalkan sholat karena malas? Di sini baru ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum orangnya. Ya, ada yang mengatakan kafir. Kenapa? Dalilnya dari hadis. Hadisnya zahir hadis mengatakan man tarakas shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Zahir hadisnya seperti itu. Siapa yang berpendapat seperti ini? Seluruh hampir dikatakan jumhur sahabat, mayoritas para sahabat.
Siapa lagi? Mayoritas ahlul hadis. Mayoritas ahlul hadis. Mereka berpendapat orang yang meninggalkan salat itu hukumnya kafir. Meninggalkan salat karena malas, hukumnya kafir. Ya. Lalu ada yang berpendapat tidak kafir. Tidak kafir bukan berarti enggak dosa loh. Ya. Kita sepakati ini bahwa yang tadi kan disepakati bahwa meninggalkan salat itu hukumnya dosa besar. Dosanya lebih besar daripada dosa membunuh. Ya. Besar dosanya. Nah, yang meninggalkan salat karena malas itu dia berarti dosanya itu lebih besar daripada dia membunuh manusia. Lebih besar dosanya daripada dia durhaka sama kedua orang tuanya. Lebih besar dosanya daripada dia berzina, minum khamr dan yang lain sebagainya. Dosanya lebih besar dari itu. Cumanya yang meninggalkan salat karena malas dosanya besar kayak, tapi dia nggak sampai kafir. Pendapat siapa ini? Pendapatnya jumhur ahlu fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya. Dan sebagian dari pendapat pengikutnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri mengatakan mutlak kafir. Mana yang lebih kuat pendapatnya? Mana yang lebih kuat? Kalau secara zahir kita lihat yang rajih, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan meninggalkan salat karena malas hukumnya kafir. Nah, para ulama, jumhur para sahabat, mayoritas para sahabat menganggap tidak ada amalan yang bisa melakukan, yang menjadikan pelakunya itu keluar dari agama Islam kecuali salat. Kecuali salat. Orang yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Lihat, jadi kita baru bisa melihat bahwa oh di sini letak perbedaannya. Oh di sini letak permasalahannya, ya kan? Jadi ketika kita katakan yang meninggalkan salat antum berpendapat tidak kafir, ya apa namanya? Bukan berarti dia enggak dosa. Dosa besar. Dosa besar yang disepakati dulu, kita kembalikan pada pendapat yang sepakat bersama. Makanya itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan orang yang meninggalkan salat dalam pemerintahan Islam dia harus ditangkap, diadili, diminta dia untuk salat. Kalau dia tidak mau salat harus dipenggal lehernya. Ini menurut Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i berpendapat orang yang meninggalkan salat itu tidak sampai kafir. Lalu kenapa ke orang enggak kafir kok sampai dipenggal lehernya? Yaitu bagian dari had, hukuman. Sama seperti halnya orang yang berzina, muhsan, ya kan? Berzina apa hukumannya? Dirajam. Apakah pezina kafir? Tidak, ya kan? Lalu kenapa dibunuh? Karena diizinkan dalam agama Islam, ya kan? Diizinkan dibunuh. Orang yang membunuh harus dibalas bunuh. Harus dibalas bunuh. Ya. Apakah yang membunuh orang muslim itu dikafirkan? Tidak. Ini bagian dari had. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan salat karena malas harus ditangkap oleh pemerintah. Dia harus dibunuh. Kalau dia nggak mau salat juga, dia harus dibunuh. Lalu pendapat Imam Abu Hanifah yang sangat ringan. Imam Abu Hanifah mengatakan tangkap, dipenjarain sampai dia mau salat. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ini pendapat yang paling ringan dalam masalah salat. Jadi jangan dienteng-entengin masalah salat. Jangan dianggap wah biasa. Terus anak antum nih yang udah umur 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, subuh nggak mau bangun antum diemin. Nah, masalahnya. Ya. Kalau seandainya anak antum main internet, antum marah luar biasa, tapi ketika nggak sholat subuh antum diem, antum yang masalah berarti. Ya, antum masalah. Berarti membiarkan anak antum berbuat maksiat pada Allah, ya, yang lebih besar dosanya daripada berzina, daripada membunuh. Ya. Ini maksudnya. Ya, jadi kita bisa bersikap di rumah. Jadi ketika ada khilaf itu ketika seorang yang berilmu menghadapi khilaf, dia akan menterjih, melihat permasalahannya dengan jernih. Di mana khilafnya? Di mana letak perbedaannya? Jadi enggak langsung khilaf, langsung wah kafir, dia bukan ahlus sunnah. Enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Ahlul ilmu melihatnya dengan jernih. Dan yang jelas,
Kalau seandainya ada ustadz kita mengatakan ini si fulan, jangan datangi majelis si fulan. Kayak yang jelas ustadz kita itu memandangnya dengan ilmu, tidak dengan syahwat, tidak dengan hawa nafsu. Atau kalau kita punya waktu, minta waktu. Kenapa antum menghajar beliau? Minta dalil-dalilnya, minta hujahnya. Kalau dia tunjukkan hujahnya, sami'na wa ata'na, antum jangan bantah dengan hujah antum. Jangan antum bantah dengan perasaan. Jangan antum, wah masa sih kalau dia dihajar berarti ilmunya banyak terbuang. Subhanallah. Jaham bin Safwan itu muridnya Hasan al-Basri, dikeluarin, diusir. Imam Malik ketika ada orang nanya, ya, kaifastawa, gimana caranya beristiwa, sama Imam Malik diusir dari masjid. Diusir, dibuang. Keluarkan dia dari Masjid Nabawi, dibuang. Kenapa? Syubhatnya bahaya. Ya. Syubhat berbahaya karena ahlul bid'ah itu, bid'ah yang kita sudah sampaikan bahwa bid'ah itu tidak ada sesuatu bid'ah yang dilakukan secara terus menerus oleh seseorang pasti ujungnya itu penumpahan darah, pasti penumpahan darah ujungnya, ya. Kita sudah bahas masalah bid'ah tempo hari. Bid'ah kalau dia dilakukan ujungnya itu pasti pertumpahan darah, ya kan? Antum masih ingat siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa namanya? Ada yang ingat? Abdullah bin Abdullah bin Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini sebenarnya dia tuh qari, orang alim yang direferensikan Umar untuk mengajarkan Al-Quran di Kufah. Antum bisa bayangkan, direferensiin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang nggak tahu Umar? Ibnu Muljam direferensikan oleh Umar untuk mengajar Quran di Kufah, tapi tergelincir dalam pemahaman Khawarij sampai akhirnya dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita katakan hati-hati dengan si fulan karena si fulan begini, kemudian dia sebutkan, ustadz ini menyebutkan dalil-dalilnya bahwa penyimpangannya ini, sudah tinggalkan. Tapi yang diajarkan usul salasah juga nggak ada manfaatnya datang duduk di majelis mereka, nggak ada manfaatnya duduk di majelis orang yang berpemahaman nggak benar, ya. Antum bisa bayangkan kitab Arba'in An-Nawawi itu semua masjid punya, ya. Semua masjid, semua musola pasti ada Arba'in An-Nawawinya. Apa ada yang salah dari Arba'in Nawawinya? Bukan, yang salahnya membahasnya, pemahamannya nggak benar, itu jadi salah dan keliru. Jadi bukan Arba'in Nawawinya yang salah, ya. Semua kita punya, ada di masjid ada Riyadhus Shalihin, ada Arba'in An-Nawawi. Antum tahu LDI, bahasan LDI itu yang dikaji itu kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Kalau antum tanya-tanya iseng sama teman-teman LDI, apa yang dibahas? Sahih Bukhari. Tidak bisa kita katakan, wah kalau kita tinggalkan sayang kita nggak dapatkan ilmu dari ini. Jangan tinggalkan. Antum wajib meninggalkan majelis mereka. Kenapa? Nanti antum tersesat. Karena syubhat itu sangat kuat. Nggak boleh kita mencari ilmu dari ahlul bidah, ya. Paham ya? Nggak boleh antum cari ilmu dari ilmu. Kalau ada usaha kita jauhi ini, udah tinggalkan aja dulu lah. Kita cari yang aman aja dulu sampai ilmu kita cukup, ya. Sampai ilmu kita cukup. Tapi yang diajarkan ini usul salasah juga. Iya, tahu usul salasah. Yang dibahas juga qawaidul arba'ah. Tapi yang bahasnya siapa? Ya, yang bahasnya siapa? Ini kan jadi tergiring, ya. Antum tahu orang-orang Khawarij juga membahas qawaidul arba', qawaidul arba'ah, ya. Membahas tathhir i'tiqad sampai akhirnya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Jadi bahaya, ya. Ini bahaya. Maka itu ketika terjadi khilaf kita harus bisa memilah-milih, ya. Kita lihat dudukan permasalahannya dengan jelas. Jadi supaya kita jangan terhanyut, bawa ke sana, bawa ke sini, ngikut. Kita nggak bisa kita bilang semua. Pokoknya kalau udah bahas Arba'in Nawawi itu orang baik semua lah. Nggak bisa begitu. Kenyataannya semua musola punya Arba'in Nawawi, ya. Ini harus kita waspadai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita di dalam persatuan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat memilah-milih berikutnya mana ibadah yang bisa kita lakukan dan mana ibadah yang harus kita tinggalkan.
Jangan kita terpedaya dengan penampilan, jangan terpedaya dengan gambaran-gambaran manusia, ya. Maka itu teruslah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar minta diberi hidayah. Ini hal yang mahal. Maka itu setiap ada kesempatan, setiap ada waktu minta, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, kau minta kepadamu hidayah, wat tuqa dan ketakwaan, wal afaf dan pengampunan, wal ghina dan kekayaan hati. Kemudian kita berlindung pada Allah, wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung padamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, ya. Wa min ilmin la yahwa min qalbin, wa min qalbin la yahsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabalah, dan aku berlindung padamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Minta doa ini sebanyak-banyaknya. Ini di saat fitnah, wallahi fitnah sangat besar saat ini. Jangan antum beranggapan ketika antum masuk ke kajian salaf selesai fitnah. Tidak, fitnah makin terus banyak, ya. Setan makin canggih membuat fitnahnya, naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kita petunjuk, ketakwaan, pengampunan dan kekayaan dalam hati. Semoga Allah menghindarkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.